Update. Satu suara, tebarkan informasi. Selamat pagi pendengar di 43,3 Suara News Update. Satukan suara, tebarkan informasi. Kembali hadir di ruang dengar Anda bersama saya Ogut Saputra. Inilah dia berita selengkapnya. Cepat, tepat, akurat. Suara Net Radio. Berita pertama, kasus mafia tanah Kejati Daerah Istimewa Yogyakarta menyita tanah milik mantan Kepala Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Daerah DIY. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, Aurora. Silahkan. Baik, terima kasih Ogut. Kasus mafia tanah yang menyeret mantan Kepala Dinas Pertahanan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta, Krido Suprayitno, terus bergulir. Selain Krido, tim penyidik Kejaksaan Tingkat Tinggi atau Kejati DIY telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Direktur PT Destama Putri Sentosa, Robinson Saalino, dan Lurah Nonakti Catur Tunggal, Agus Santosa. Tim penyidik Kejati DIY melakukan penyitaan terhadap 2 bidang tanah milik Krido. Saat ini, tanah yang disita telah dipasangi papan atau plat penyitaan. Di bagian bawah papan ada tulisan peringatan yang berbunyi, dilarang untuk menjual belikan, menduduki, menggunakan, menguasai, atau melakukan tindakan hukum lain tanpa seizin Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2 bidang tanah yang disita oleh tim penyidik Kejaksaan Tinggi DIY adalah sebidang tanah sertifikat hak milik nomor 14577 seluas 907 meter persegi dan sebidang tanah SHM nomor 14877 seluas 881 meter persegi atas nama pemegang hak Krido Suprayitno. 2 bidang tanah yang disita berada di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Kalasan, Sleman, DIY. Diduga, Krido menerima gratifikasi dari terdakwa kasus mafia tanah kas desa, yaitu Direktur PT Destama Putri Sentosa. Gratifikasi tersebut berupa 2 bidang tanah, dan sebidang tanah yang disita ditaksir senilai 4 miliar rupiah. Vonis pidana penjara selama 8 tahun dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap terdakwa mafia tanah kas desa, Robinson Saalino. Vonis tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Saya Aurora Sheila melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rora. Kemarau panjang membuat imbas kepada muka tanah di daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Bagaimana situasi di sana? Kita sudah terhubung dengan reporter Ira yang sekarang sedang berada di titik lokasi. Silakan Ira. Baik pemirsa, saya melaporkan langsung dari Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Akibat kemarau yang berkepanjangan, rata-rata kedudukan muka air tanah di daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan. Sejak 3 bulan terakhir, hingga saat ini penurunan muka air tanah di DIY mencapai 37 cm. Hal ini diketahui dari data pantauan Dinas Pekerja Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM daerah istimewa Yogyakarta dari sekitar 50 sumur pantau yang ada di DIY. Kepala Seksi Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Dinas PUP/ESDM DIY, Mikhael Yanukusuma Kristi menjelaskan bahwa pada bulan Juli, rata-rata kedudukan muka air tanah yang terpantau dari seluruh sumur pantauan DIY ada pada kedalaman 6.555 meter. Penurunan ini menurut Yanu masih dalam kategori wajar, mengingat saat ini DIY masih mengalami musim kemarau yang cukup panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Saya Askia Azura melaporkan, kembali ke studio. 43,3 Suara News Update. Satu suara, tebarkan informasi. Terima kasih teman suara yang masih setia bersama kami di Suara News Update. Satukan suara, tebarkan informasi. Berita selanjutnya, akibat fenomena El Nino dan ditutupnya saluran air selokan Mataram, seluas 1068,6 hektar lahan pertanian di Sleman terancam gagal panen. Untuk informasi lebih lanjut, reporter Visa sudah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman. Silahkan Visa, laporan Anda. Baik pemirsa, saat ini saya melaporkan dari Sleman, tepatnya di persawahan Kecamatan Syaegan. Sebanyak 1068,6 hektar lahan pertanian di Sleman terancam gagal panen akibat fenomena El Nino dan ditutupnya saluran air selokan Mataram serta saluran Van der Wijk.
Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman mencatat ada ribuan hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan pada tahun ini. Dengan kondisi tersebut, potensi gagal panen hingga penurunan produksi pun meningkat. Baik pendengar, Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman Suparmono mengatakan total luas lahan yang berpotensi terdampak kekeringan mencapai 1.068,6 hektar dengan komoditas yang ditanam berupa padi dan hortikultura. Lalu ada pun beberapa wilayah yang mengalami tanah pecah-pecah seperti di Kapanewon Sayegan, Minggir, dan Moyudan karena akibat kadar air yang menurun. Petani sudah menyiapkan langkah untuk menghadapi kondisi kekeringan pada tahun ini, yakni dengan memanfaatkan bantuan pompa air dan sumur ladang, serta mengganti tanamannya dengan komoditas palawija. Pada musim kemarau ini, pihaknya sudah mengubah pola tanam, yakni dari komoditas padi menjadi palawija yang lebih membutuhkan sedikit air. Lalu, untuk mencukupi kebutuhan air di lahan pertanian, para petani di wilayahnya juga telah menyiapkan sumur-sumur ladang. Namun diakuinya pada saat ini debit air di tanah atau sumur di ladang masih cukup kecil. Baik, saya Risma Fisabila melaporkan dari Kecamatan Sayegan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Visa. Sebanyak 3 pasar tradisional di DIY jadi percobaan program Pas Aman Badan Pangan Nasional, yang mana kita sudah terhubung dengan reporter Adelia yang saat ini sedang memantau situasi di lokasi. Silakan Adelia. Selamat siang pendengar, saat ini saya sedang berada di salah satu pasar daerah istimewa Yogyakarta, yakni Pasar Prawiro Taman, yang kini menjadi percobaan program Pasar Pangan Segar Aman atau Pas Aman yang diinisiasi Badan Pangan Nasional Bapanas. Program Pas Aman dilakukan untuk mendukung ketersediaan peredaran pangan segar dari produsen ke konsumen, sehingga pemenuhan aspek keamanan pangan atau sanitasi dan hygiene terwujud dengan optimal. Pas Aman memiliki hal penting yang menjadi perhatian, yakni tertibnya registrasi izin edar produk pangan dan sarana penanganan sertifikasi yang baik. Para pedagang diharapkan ikut mendorong peningkatan kesadaran dalam pengelolaan pasar dan konsumen tentang pentingnya keamanan pangan dengan meningkatkan kualitas bahan pangan yang dijual di pasar tradisional. Saya Laura Delia dari Pasar Prawiro Taman, Yogyakarta. Tepat, akurat. Suara Netra Radio. Baik teman suara, masuk ke berita terakhir. Seniman tradisional memiliki peluang di tengah era teknologi. Sudah ada reporter Aca yang akan menyampaikan. Silahkan Aca. Peneliti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Universitas 11 Maret, Surakarta, Bambang Irawan mengatakan bahwa perkembangan teknologi memiliki peluang dan tantangan bagi seniman tradisi dan industri hiburan tradisional saat ini. Menurut Bambang, saat dihubungi Antara di Jakarta, Senin, perkembangan teknologi dapat menjadi peluang bagi industri hiburan tradisional untuk tetap bertahan dan berkembang. Sebab, teknologi menawarkan kemudahan dan aksesibilitas yang tinggi. Teknologi memberikan platform yang lebih besar bagi seniman tradisi untuk memperkenalkan karya mereka ke khalayak yang lebih luas, baik tingkat nasional maupun internasional. Media sosial seperti YouTube dan Instagram telah menjadi alat yang kuat dalam mempromosikan karya seni tradisional. Bambang mencontohkan seni ketoprak Balai Kambang di Solo, Jawa Tengah, dan wayang kulit yang kini dapat dinikmati melalui media digital sebagai bukti nyata bahwa seniman yang cerdas dapat menggabungkan tradisi dengan teknologi untuk mencapai keberhasilan luar biasa. Seni ketoprak Balai Kambang di Solo yang dulu mungkin penontonnya cuma bisa 10 penonton setiap harinya, sekarang memiliki jutaan pengikut di YouTube dan menghasilkan pendapatan dari sana. Bambang juga mengatakan bahwa perkembangan teknologi dapat membantu hiburan tradisional untuk menjadi lebih menarik. Misalnya, dengan menggabungkan unsur-unsur tradisional dengan unsur-unsur modern. Namun,
Bambang juga mengatakan bahwa perkembangan teknologi juga memberikan tantangan bagi seniman dan hiburan tradisional. Demikian Bebian kami melaporkan. Kembali ke studio. Teman suara, berita tersebut sekaligus mengakhiri Suara News Update pagi ini. Demikian sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda. Terima kasih telah mendengarkan Suara Net Radio pagi ini. Saya Ogut Saputra beserta kru pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan semangat memulai hari. Cepat, tepat, akurat. Suara Net Radio. 43,3 Suara News Update. Satu suara, tebarkan informasi. Cepat,